warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan pajak, selamat datang di Pop Bangko, podcast pajak KPP Pratama Bangko. Podcast ini dimaksudkan untuk membagikan edukasi terkait perpajakan kepada wajib pajak di wilayah kita KPP Pratama Bangko. Jadi agar tidak ketinggalan, kawan pajak subscribe dulu. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Pasditio Saragi sebagai moderator kita hari ini. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber kita yang luar biasa. Boleh kenalan, Bang? Saya David, fungsional penyuluh KPP Pratama Bangko. Salam kenal semuanya. Oke, itu dia perkenalannya. Nah, ini adalah episode yang ketiga kawan pajak. Jadi bagi kawan pajak yang belum nonton 1 dan 2, silakan mampir ke channel kita di YouTube di Pajak Bangko. Nah, itu episode 1 itu terkait di faktur, dan yang kedua itu terkait pemindah bukuan ya, Pak ya. Oke. Nah, untuk yang episode ketiga hari ini itu membahas terkait surat keterangan bebas atau SKB. Nah, ini SKB terkait penghasilan atas pengalihan dari penjualan tanah atau bangunan, itu ya, Bang ya. Iya. Nah, kawan-kawan pajak barangkali sudah sering dengar istilah SKB tanah. Cuman masih banyak yang belum mengerti. Nah, inilah saatnya kita untuk membahas secara detail sehingga kawan-kawan pajak mengerti gitu ya. Nah, ini langsung saja kita ke materinya. Mungkin bisa dikasih pembukaan dulu, Bang David. Apa sih SKB itu? Baik kawan pajak, SKB ini merupakan surat keterangan bebas pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Jadi setiap kita ada mengalihkan hak atas tanah dan bangunan itu ada namanya pajak penghasilan. Nah, apabila kita menjual atau menghibahkan bukan ke satu garis keturunan lurus, itu akan dikenakan pajak penghasilan. Oke. Singkatnya, pokoknya si A mengalihkan tanah ke B, itu ada pajaknya ya? Iya, ada pajaknya. Oke. Nah, ini apakah semua pengalihan tanah dari si A tadi ke B tadi dikenakan pajak, Bang? Nah, ini dia yang ada pengecualian yang tadi. Untuk SKB ini itu diatur di per 30 Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 30 tahun 2009 tentang tata cara pembelian pengecualian dari kewajiban pembayaran atau pemungutan pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Oke, jadi intinya pengalihan tanah atau rumah itu nggak semua kena pajak ya, Pak? Iya, intinya nggak semuanya kena pajak. Ada kriterianya ya? Iya, ada beberapa kriteria yang tidak dikenakan pajak. Nah, apa aja itu kriteria yang dibebaskan dari pajak penghasilan karena pengalihan tanah itu? Di per 30 itu ada 5 kriteria. Yang pertama itu orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah penghasilan kena pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan tersebut dengan jumlah bruto pengalihan tersebut kurang dari 60 juta dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Jadi apabila si pengalih atau si penjual ini penghasilannya di bawah PTKP dan barang dan rumah atau bangunan yang dijual itu di bawah 60 juta itu tidak dikenakan pajak penghasilan. Oke. Selanjutnya itu orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus. Oke. 3. Yang ketiga, orang pribadi yang melakukan pengalihan tanah dan atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga, saudara, garis keturunan lurus 1 derajat. Misalnya kepada orang tua ke anak, itu bisa dikenakan SKB. Oke. Atau ke badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha kecil mikro yang ketentuannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Oke. Terakhir? Ini ya yang terakhir itu
Bukan, yang masih yang keempat. Oh, yang keempat. Iya. Yang keempat ini, yang ketiga tadi itu orang pribadi, yang keempat ini badan. Pengalihannya itu sama. Hibah kepada badan keagamaan, badan pendidikan. Oke. Sedangkan yang terakhir, ini yang paling sering diajukan di KPP Pertama Bangko, yaitu pengalihan hak atas tanah dan bangunan karena warisan. Nah, warisan ya. Jadi ada 5 kriteria ya Bang ya, yang dibebaskan dari pajak penghasilan karena pengalihan tanah atau rumah. Jadi yang pertama karena pengalihan tanah atau rumah yang di bawah 60 juta. Iya, dan si penjual itu juga penghasilannya di bawah PTKP. Oke, yang kedua karena pengalihan tanah atau bangunan kepada pemerintah. Kepada pemerintah. Oke, yang ketiga pengalihan dari orang pribadi kepada secara hibah. Secara hibah. Kepada keturunan 1 derajat. 1 derajat. Atau badan sosial-sosialnya gitu ya. Iya. Oke, yang keempat pengalihan dari badan ke badan sosial. Iya. Oke. Dan yang terakhir itu karena pengalihan karena warisan. Iya. Oke, jadi kawan pajak ada 5 kriteria untuk dikecualikan dari pembayaran pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Nah, agar wajib pajak mendapatkan 5 fasilitas tadi lah ya Pak ya. Iya. Agar mendapatkan pengecualian dari pemotongan pajak, itu caranya gimana Bang? Jadi wajib pajak harus datang itu mengajukan permohonannya. Ya, untuk saat ini permohonan itu baru bisa diajukan secara langsung ataupun melalui dikirim dengan pos atau jasa ekspedisi di KPP di mana wajib pajak tersebut terdaftar apabila dia memiliki NPWP atau sesuai dengan KTP di mana dia berkedudukan atau berdomisili. Oke, berarti harus mengajukan permohonan ya? Iya, harus mengajukan permohonan. Namanya surat keterangan bebas. Surat keterangan bebas. Atau SKB, yang sering kita dengar SKB. Itu bisa diajukan di KPP terdaftar atau KPP tempat tinggal ya Mas? Ya, KPP tempat tinggal. Oke. Nah, biasanya di KPP Pratama Bangko kita ini Bang, yang sering masuk itu biasanya SKB yang kriteria yang mana Bang? Yang paling sering itu warisan sama dengan hibah 1 garis derajat keturunan lurus. Oke. Warisan dan hibah, 2 itu ya? 2 itu. Nah, oke. Mungkin kawan pajak masih ada yang bingung nih Bang, bedanya SKB waris sama SKB hibah. Apa tuh? Kalau waris itu dari orang yang sudah meninggal ke anak atau ke istri atau suami. Misalnya si suami sudah meninggal, itu mengalihkan hak tanah dan bangunannya itu kepada istri dan anaknya, atau sebaliknya, ataupun si istri sudah meninggal nanti sertifikat tanahnya itu dibalik namakan atas nama suami dan anaknya. Sedangkan hibah itu misalnya dari orang tua ke anak, cuma dari 1 garis keturunan lurus 1 derajat. Oke. Tapi orangnya belum meninggal. Jadi intinya kalau waris itu pengalihan hak dari orang tua yang sudah meninggal ke anaknya atau kali warisnya. Kalau untuk hibah itu dari orang tua yang masih hidup. Yang masih hidup. Ke anak-anaknya. Anaknya 1 derajat ya? 1 derajat. Jadi ke cucunya nggak boleh ya Bang ya? Nggak boleh. Nah, terus kalau misalnya wajib pajaknya ingin mengajukan surat keterangan bebas karena misalnya ada yang kena waris atau hibah, itu ada persyaratannya pasti ya Bang ya? Ada. Boleh apa aja tuh Bang? Untuk persyaratannya itu yang untuk waris yang pasti itu formulir permohonan. Ada. Terus surat pernyataan pembagian waris yang ditandatangani oleh seluruh pewaris. Oke. Surat keterangan kematian baik dikeluarkan oleh desa maupun oleh dinas kependudukan. Oke. Terus fotokopi KTP seluruh ahli waris, fotokopi kartu keluarga seluruh ahli waris, sama fotokopi SPPT PBB dan fotokopi sertifikat tanah. Oke, untuk yang SKB waris. Iya, sama satu lagi surat pernyataan apabila si pewaris tersebut tidak memiliki NPWP atau penghasilannya di bawah PTKP. Oke. Nah, untuk yang SKB hibah beda Bang? Beda. Ada SKB hibah ini syaratnya lebih sedikit karena nggak ada surat keterangan ahli waris. Oke. Bedanya itu cuma di surat pernyataan hibah.
per materai 10.000, sama KTP pemberi dan penerima hibah, kartu keluarga pemberi dan penerima hibah. Oke. Berarti persyaratannya ada banyak ya Bang? Iya. Nah, untuk formulir sama surat pembagian waris atau hibah tadi bisa diambil di kantor ya? Untuk formulir sama surat pernyataan ataupun surat keterangan itu bisa diambil di kantor. Terus mungkin kawan pajak yang masih bingung mau bawa apa aja persyaratannya, boleh ditanyakan dulu ke KPP Bangko atau KP2KP Sarolangun dan Sungai Penuh. Terus kalau misalnya sudah dapat formulirnya Bang, Iya. diisi lah kan, terus dilengkapi persyaratannya, nah itu langsung diajukan ke KPP. Iya. KP2KP nggak bisa ya? Nggak bisa. Ini bisanya cuma di KPP. Oke, itu diajukannya secara langsung atau gimana Bang? Boleh secara langsung, bisa juga melalui pos tadi. Sedangkan untuk jangka waktunya itu 3 hari kerja sejak permohonan diterima. Oke, jadi permohonannya disampaikan secara langsung bisa. Bisa. Terus secara pos atau jasa ekspedisi bisa juga. Bisa juga. Oke, nanti sampai di kantor pajak diproses selesai dalam waktu 3 hari. 3 hari. Oke, itu 3 hari waktu yang cukup cepat kawan pajak. Jadi kawan pajak yang ingin mengajukan silahkan. Nah, ini sepertinya sudah habis pertanyaannya Bang. Atau mungkin ada yang ditambahkan atau closing statement kayak gitu? Paling bagi wajib pajak yang ingin mengajukan SKB waris maupun hibah, itu dipastikan dulu formulir atau dan syaratnya itu diajukan dengan lengkap. Jadi tidak ada 2 kali pengajuan, misalnya yang pertama kurang terus ditolak terus diajukan lagi. Jadi apabila sudah lengkap itu cukup 1 kali, dalam 3 hari kami proses itu sudah dapat SKB-nya. Oke, berarti untuk kawan pajak yang ingin mengajukan permohonan SKB atau surat keterangan bebas harus dipastikan dulu kelengkapannya ya Bang? Kelengkapannya. Nanti kalau misalnya nggak lengkap berarti ditolak oleh kantor pajak. Jadi usahakan semuanya lengkap dulu baru diajukan permohonannya ke kantor pajak. Biasanya kalau untuk yang ditolak itu selain karena nggak lengkap, kenapa Bang? Bisa jadi karena salah mengajukan. Misalnya setelah dicek si ahli waris ini kan misalnya KTP-nya di Sarolangun ataupun di Merangin, tetapi di database kami dia ada terdaftar di KPP Pratama Jambi atau di KPP Pratama yang lainnya. Mungkin dia dulu pernah kerja di sana atau pernah bikin usaha di sana. Jadi itu sekali dipastikan juga apakah si ahli waris, si pewaris ini memiliki NPWP atau tidak. Oke. Jadi jangan sampai salah kantor pajak. Iya. Nih kawan pajak. Jadi diajukan ke KPP terdaftar atau tempat tinggal. Iya. Gitu ya, Bang, ya. Terus kalau misalnya ada salah nama gitu gimana tuh Bang? Misalnya di sertifikat salah. Beda nama ya. Beda nama. Misalnya di antara sertifikat sama di kartu keluarga atau KTP. Iya. Mungkin kalau beda namanya tidak terlalu signifikan atau beda 1 huruf atau 2 huruf, itu bisa pakai surat keterangan dari desa atau kecamatan yang menyatakan bahwa nama yang ada di sertifikat maupun di KTP atau kartu keluarga itu merupakan 1 orang yang sama. Oke. Jadi kurang lebih kendala-kendalanya di situ ya Bang? Iya. Nah itu kawan pajak. Jadi nanti setelah diajukan permohonan diterima, keluarlah surat keterangan bebas. Nah itu kawan pajak bisa gunakan untuk kepengurusan pengalihan tanah tadi ya. Iya. Lanjut ke BPN kali ya. BPN. Nah itu dia sebenarnya materi kita kawan pajak. Bagi kawan pajak yang masih bingung ingin menanyakan terkait ini, nanti bisa tanya di kolom komentar setelah kita posting di YouTube. Nanti kita akan balas satu persatu pastinya. Oke, udah Bang? Sudah. Jadi cukup sekian kawan pajak untuk materi kita hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ini selalu ada episode, jadi jangan sampai kelewatan. Sampai jumpa di episode berikutnya di Pop Bangko. Podcast Pajak KPP Pratama Bangko. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.